Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mohon maaf ya, Dedek, untuk hari ini saya tidak bisa bertemu secara langsung dengan adik-adik semua di mata kuliah BPO. Nah, hari ini sebagai gantinya saya akan menjelaskan materi berikutnya lewat video rekaman ini. Nah, di materi kali ini, pada hari ini kita akan belajar mengenai OOP, tetapi di bahasa PHP ya. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan di hari Jumat yang lalu, OOP di PHP atau di bahasa manapun sebenarnya merupakan sebuah konsep, di mana kalau konsep itu, maka berarti apapun bahasa pemrogramannya, dia adalah sama. Di dalam OOP terdapat tiga pilar utama, yaitu enkapsulasi, kemudian inheritance, dan polimorfisme. Konsep-konsep tersebut juga bisa diterapkan di PHP dan bahasa pemrograman lainnya. Tetapi khusus untuk polimorfisme, sepertinya untuk di PHP saat ini tidak didukung secara eksplisit karena di PHP tipe data itu tidak ada ya dari ya. Tipe datanya itu dalam bentuk dolar sehingga tidak didukung secara eksplisit. Namun kemudian untuk konsep kelas, kemudian objek, kemudian properties, lalu konsep-konsep yang lainnya seperti access modifier, terus kemudian apa namanya turunan begitu ya, itu semuanya masih bisa dilakukan ya. Jadi konsepnya sama, hanya berbeda sintaks saja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan berusaha untuk membuat ya sebuah eh, kelas ya, bukan sebuah kelas ada ya, jadi sebuah project di mana di dalamnya terdapat beberapa kelas seperti yang sudah kita lakukan pada saat pelajaran sebelumnya di bahasa Java ya, di bab inheritance, di mana kita punya beberapa kelas ya, baik itu ada kelas yang kelas induk, kemudian juga ada yang kelas turunan gitu ya. Nah, kalau ada di masih ingat itu yang tentang benda terbang itu ya, ada ya entitas terbang di mana ada burung dan ada kendaraan kendaraan terbang gitu ya. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba saya share screen dulu. Nah, ini ya Dek ya. Jadi yang sudah pernah kita buat dahulu di materi pewarisan itu kita punya kelas diagram di mana di kelas diagram tersebut ada entitas terbang. Kemudian kelas entitas terbang ini dia eh, menurunkan ya atau dia merupakan kelas induk dari kelas burung dan kendaraan udara. Demikian juga di kendaraan burung di kelas burung dia merupakan superkelas dari kelas kakak tua dan ayam jantan. Sedangkan kendaraan udara dia merupakan superkelas dari pesawat terbang dan helikopter. Ya nanti coba kita buat sebagian dari kelas ini di PHP ya. Jadi supaya untuk memperjelas sintaknya dengan menggunakan editor PHP Storm gitu ya, Dek, ya. Nah, PHP Storm ini nanti dia sangat sangat mirip ya dengan IntelliJ IDEA yang biasa kita gunakan. Em, Harapannya adalah dengan menggunakan ide ini kita bisa lebih mudah begitu ya untuk mengimplementasikan OOP-nya nanti di bahasa PHP gitu. Oke, baik kita langsung saja yang pertama ya kita buat dahulu kelas entitas terbang ya. Oke, saya ganti dulu share-nya menjadi share screen yang full ya. Hmm, ya mungkin desktop satu gini ya. Oke, saya share semua. Ya. Nah, di sini ya saya pertama akan membuka editor saya PHP Storm. Ya, namun sebelum itu kalau misalkan adik-adik menggunakan XAMPP biasanya ya atau yang satunya itu apa Laragon ya Laragon, maka pastikan dulu adik-adik punya folder ya untuk menampung proyeknya itu. Nah, kita buat folder di htdocs ya adik-adik ya. Kalau saya ini pakainya LAMPP ya. Kalau misalkan adik-adik bagi yang menggunakan Mac bisa pilihannya mungkin salah satunya adalah si ini ya MAM ya MAM ya MAM ada MAM terus kemudian ada LAMPP sebenarnya LAM LAM oh nggak ada ya namanya MAM sorry ya ini jadi kalau yang LAM itu kalau nggak salah untuk Linux ya kalau yang untuk Mac itu ada bisa pakai MAM ya kalau Laragon tadi saya cek di Mac ternyata nggak ada. Nah oke ini pada prinsipnya sama saja seperti apa namanya XAMPP begitu ya servernya kita start dahulu.
agar servisnya menyala, agar web servernya menyala sehingga kita nanti bisa menaruh kode PHP di sana. Ya, kalau di MAM itu settingan defaultnya dia localhost portnya 888 gitu ya. Nah, ini seperti sudah kita lihat di layar, ini sudah jalan servernya. Ini di lokal, jadi kita bisa langsung membuat folder baru di localhost. Ini bisa kita klik kanan, terus kemudian kita bikin folder baru. Contoh misalkan di sini OOP PHP gitu ya. Nah, jadi kita bikin apa namanya eh, folder baru namanya ini OOP PHP sehingga nanti bisa kita gunakan untuk meletakkan file-file project kita. Nah, oke sekarang kita balik ke PHP Storm. Nah, di PHP Storm ini kita pilih new project. Kalau tampilannya PHP Storm nggak sebanyak pilihannya nggak sebanyak IntelliJ IDEA ya, Dede ya. Nah, karena memang kalau yang IntelliJ IDEA itu lengkap banget gitu ya, karena dia menyediakan berbagai macam framework untuk Java gitu. Kalau yang ini defaultnya dia lebih agak polosan. Ya, untuk bikin project di PHP Storm, adik-adik bisa klik open ya. Kalau udah nyiapin foldernya di htdoc itu kita tinggal open aja. Ya, kita klik open, terus kemudian kita arahkan ke tadi ya htdoc. Di sini ada tadi namanya apa? OOP PHP ya. Nah, kita bikin folder namanya OOP PHP. Oke, terus eh kalau di Java ya ini jendela sebelum kita ke kodenya ya Dede. Ini jendela utama dari IntelliJ IDEA. Sorry, bukan IntelliJ ya. Ini adalah PHP Storm. Ya, kita bisa lihat di sini sangat mirip dengan IntelliJ IDEA. Tidak heran karena memang PHP Storm dan IntelliJ IDEA itu dia vendornya sama ya, Dede. Vendornya sama dari apa namanya dari JetBrains ya. Ya, jadi seperti di IntelliJ IDEA, di sini ada Project Explorer di panel sebelah kiri ya. Terus kemudian di tengah nanti akan jendela utamanya nanti akan muncul source code atau file lain yang kita klik dua kali dari Project Explorer. Nah, untuk sementara ini di folder OOP PHP itu dia masih kosong. Ya, dia masih kosong. Ini kita klik kanan, terus kemudian kita klik new. Di sini kita buat PHP file dulu ada deh ya. Nah, kita buat index.php. Oke, nah file index.php ini kalau misalkan di program dari Java itu kalau ada diingat ya itu seperti eh, file main ya dari ya. Jadi file main.java di mana dalamnya biasanya ada public static void main terus kemudian ada dimasukkan kodenya di dalam. Nah, kalau di PHP itu eh, filenya bisa apa saja sebenarnya, tapi kalau misalkan kita lihat pada umumnya itu biasanya kalau web yang dibuat dari PHP ketika masuk ke folder tertentu itu yang dijujuk pertama kali, yang dituju pertama kali adalah file index.php ya. Nah, nanti kita lakukan di sini, kita nggak perlu bikin fungsi di sini, bisa langsung aja karena file PHP itu dijalankan otomatis dari bawah ke atas. Ya. Nah, kalau kita buatkan seperti ini ya, echo, terus kemudian ini belajar OOP di PHP gitu ya. Nah, kalau misalkan kita simpan ini, terus kemudian kita akses lewat browser, localhost, ya, terus kemudian garis miring foldernya, OOP tadi apa ya, PHP ini ya. Nah, ini udah otomatis dia akan larinya ke indeks gitu ya. Nah, ini larinya ke indeks. Baik, nah sekarang kita coba untuk membuat kelasnya ya, Dede ya. Oke, jadi untuk membuat kelasnya di PHP Storm itu tinggal lakukan klik kanan di foldernya saja, klik kanan begini. Terus kemudian new, lalu ada bisa pilih PHP class atau PHP file ya. Saya ajarkan untuk membuat dari PHP file ya, biar tahu konsepnya ya. Jadi bisa langsung PHP class atau PHP file ada, tapi biar tahu konsepnya saya buat dari file biasa ya. Jadi PHP class itu sebenarnya ya PHP file ya, cuman dia diberikan apa ya, diberikan ciri-ciri khusus gitu ya, diberikan pilihan khusus yang dia nanti memperkuat jenisnya dia sebagai suatu kelas ya. Nah, oke, misalkan kita tadi bikin yang pertama tadi di mana tadi? Ya, nah di sini, nah ini kita bikin entitas terbang, ya, jadi filenya namanya entitas terbang gitu. Kita bikin dulu di sini. Nah, kalau di PHP ada sebenarnya sampai menulis begini tidak apa-apa, entitas terbang ini ya. Nah, filenya kecil semua atau entitas terbang itu sebenarnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tidak seperti di Java, kalau di Java kan harus ya, saklek kalau di Java harus entitas terbang ini ya. Nah, kalau di Java harus begini, kalau di PHP
kita bisa nulis file itu macam-macam sih karena nggak nama kelas itu tidak bergantung dengan nama filenya. Ya. Misalkan begini juga boleh. Nah, atau entitas terbang gini ya enggak apa-apa. Ya, jadi dia tidak bergantung ya tidak kaku harus ngikut nama filenya harus sesuai nama kelas. Tidak ya, tapi sekali lagi ya Dek, ya kita ikut kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah atau aturan umum ya, aturan umum yang berlaku di bahasa pemrogramannya. Nah, kalau di bahasa pemrograman PHP itu aturan umumnya itu namanya adalah pair ada ya. Jadi yang default standar itu adalah aturan menurut pair ya. Nah, kita pair ini apa? Pair ini kalau ada di googling ya ini di sini PHP pair ya. Nah, PHP pair extension application repository ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu semacam eh, package gitu ya untuk PHP gitu ya. Di sini ada file-file macam-macam gitu. Tapi dia punya aturan penulisan ya. Mana coba sebentar. Pair PHP pair convention ya. Nah, ini coding standar ya. Nah, Dadek bisa mengacu di sini ya coding standar. Jadi kalau misalkan nulis kode program itu ya diupayakan sesuai dengan apa namanya standar ya Dadek ya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada aturan-aturan macam-macam ya mengenai indentasi, terus kemudian panjang panjang baris ya, control structure dan lain-lain. Nah, coba kita lihat yang class definition ya. Nah, ini pair. Nah, ini ya ternyata di pair di aturannya PHP itu ya class definition itu dia seperti ini ya. Kalau memberi nama itu underscore ya dari ada underscore-nya. Ya, jadi berbeda ya ternyata berbeda dengan Java. Kalau Java langsung pakai camel case ya kalau di PHP ternyata dianjurkannya dia seperti ini ya. Nah, class declaration have their opening brace on new line. Ya, jadi dicontohkan seperti ini. Foo underscore bar, bukan foo gandeng bar gitu nggak ya? Nah, berarti nanti kita di sini untuk nama kelasnya adalah karena tadi entitas terbang ya. Nanti gini, entitas terbang ini ya. Entitas terbang .php ini. Oke, kita klik OK ya. Nah, terus kemudian di sini ya, kelas entitas terbang ya. Oke, entitas terbang terus kemudian kurung kurung buka, kurung kurung tutup sama ya. Nah, kalau di PHP ada ya, kalau di PHP itu tidak bisa di sini dikasih public begitu. Nah, error ya. Nah, dia langsung error di sini errornya expecting statement ya. Nah, kalau di PHP itu nggak bisa. Jadi di kelas itu tidak bisa diberi akses modifier ya. Sekali lagi di kelas tidak bisa diberi akses modifier gitu. Nah, terus kemudian kita lihat lagi di kelas diagramnya, dia punya properti nama dan jumlah sayap, di mana nama jumlah sayap ini dia protected gitu kan. Nah, ini kita kita sama dari ya, deklarasinya bisa kita lakukan seperti ini. Ya. Protected ya, dolar. Nah, oke, kita lihat aturannya ya di pair ya. Nah, kita balik lagi kita lihat aturannya. Kalau nulis properti itu gimana gitu ya. Nah, kalau nulis properti itu, bentar, mana saya tadi? Bentar. Nah, function definition. Naming convention, coba naming convention. Global variable, class variable. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Private class members are preceded by a single underscore. For example, ya. Nah, contoh jadi ada underscore-nya ada ya. Kalau private itu ada underscore-nya. Underscore status ya. Ini kalau dolar ya. Kalau kalau properties ya underscore status ya. Terus kemudian ada fungsi underscore sort. Nah, ini fungsi juga init tree gitu ya. Kalau protected ya, kalau protected dia nggak ada eh, underscore-nya ya. Protected nggak ada underscore-nya. Protected somewhere ya. Ini ya dia nggak ada tidak ada underscore-nya. Oke, protected. Saya rasa public nggak ada penjelasannya. Kalau public berarti dia eh, nggak pakai underscore juga ya. Sepertinya. Oke, kita anggap saja begitu. Nah, di sini kelas-kelas gitu ya. Jadi kelas should be given descriptive names, avoid using abbreviation where possible. Jadi hindari menggunakan singkatan kalau memungkinkan ya. Nah,
Class name should always begin with an uppercase letter. The pair class hierarchy is also reflected in the class name. Each level of hierarchy is separated by a single underscore. Nah, ini kayak gini ya. Good class name ya. Log ya, seperti ini. Terus kemudian net underscore finger. Ya. Terus kemudian HTML underscore upload underscore error ya. Jadi beda dengan Java kalau di PHP itu ada underscore-nya ya nanti ya. Oke, berarti kita balik lagi ke sini ya. Kalau protected ya, kalau protected tadi kan dauhnya si pair itu ya. Kalau misalkan private ada underscore-nya ya. Kalau misalkan protected nggak ada ya. Nah, oh ini public ya. Ini kalau public oke start caps. Oh oke. Ya, nah jadi kalau public biasa ya, kalau public biasa nggak ada underscore-nya, sama kayak yang protected. Oke, kita buat di sini tadi protected apa deh? Jumlah sayap ya dan nama dan jumlah sayap ya. Oke, jadi protected dolar nama, protected dolar jumlah sayap. Nah, gini ya. Terus kemudian dia punya apa? Punya konstruktor apa enggak? Ya. Nah, ini sama ya di PHP kalau misalkan tidak diberi konstruktor maka kita akan dibuatkan konstruktor default ya. Nah, kalau mau bikin konstruktor gimana caranya? Ya gini aja. Public ya. Terus kemudian static bukan static ya. Public function. Public function construct. Nah, ini konstruktor ada ya. Jadi public function construct berbeda dengan Java. Kalau di Java public terus kemudian nama kelasnya ya. Nah, kalau di PHP itu public function terus kemudian underscore underscore construct ya. Nah, underscore underscore construct ini namanya adalah konstruktor ya, konstruktor di PHP ya. Jadi seperti ini underscore underscore construct. Nah, di dalamnya kita ngapain? Mungkin kita bisa isikan aja di sini ya. Dolar nama, kemudian dolar jumlah sayap. Ya. Kemudian di sini kita bisa gini, dolar dis nama sama dengan dolar nama. Ya. Terus kemudian dolar dis ya, jumlah sayap sama dengan jumlah sayap. Nah, gini ya. Oke. Jadi kalau di PHP perbedaan berikutnya ya ingat di sini itu dia pakai arah panah bukan pakai titik ya. Nah, pakai arah panah bukan pakai titik. Di di PHP pakai ini ya, bukan ini. Oke, terus apa lagi di kelas itu tadi? Ada terbang sama mendarat. Ya, oke, ada terbang sama mendarat. Public semua ya. Nah, ini public function terbang. Nah, public function terbang. Nah, di sini kita isi aja mungkin seperti ini ya. Echo eh, dolar nama ya, entitas terbang dengan nama sekarang sedang terbang. Ini ya misalkan. Ya. Nah, ini metode terbangnya. Terus kemudian mungkin kita bisa buat public ya, function mendarat. Ya. Echo entitas terbang dengan nama dolar nama mendarat. Nah, gini ya. Oke. Jadi, Pak ini apa ya yang dalam kurung ini? Nah, ini adalah caranya caranya ini namanya istilahnya string interpolation ada ya. String interpolation ya. Nah, jadi ketika kita memanggil echo itu kan menampilkan ya seperti adik-adik sudah belajar di mata kuliah pemrograman web. Ya, kalau echo itu kan menampilkan stringnya begitu kan. Terus kemudian kita lanjutkan dengan string yang mau ditampilkan apa. Nah, kalau kita mau menyisipkan variabel ke dalam sebuah string, kalau di PHP itu jauh lebih mudah daripada di Java ya. Kalau di Java kan entitas terbang dengan nama sama kasih tanda tambah.
spasi, tanda tambah, spasi lagi, tanda petik, terus kemudian dis nama, terus kemudian tambah lagi, spasi lagi, dan seterusnya ya. Nah, kalau di PHP itu bisa langsung kita masukkan, ada di variabel bisa kita langsung masukkan dengan catatan ada di menggunakan string yang petiknya dua. Terus kemudian untuk variabel yang mau dimasukkan nilainya itu harus diberi kurung kurawa seperti ini ya. Ya, ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini string dis nama ya. Ini dia pakai string interpolation juga ya. Namanya string interpolation ya. Biasanya yang ada seperti ininya itu di bahasa-bahasa pemrograman yang scripting atau bahasa pemrograman yang kekinian itu biasanya itu ada. Oke, ini sudah selesai. Terus kemudian makainya bagaimana? Oh ya, satu lagi di PHP itu ada yang namanya namespace ada ya, namespace. Nah, ini namespace itu apa? Namespace seperti package kalau di Java. Oke, kita biar namespace-nya bisa agak masuk ya, bisa kita pakai. Kita buat aja folder di sini ada ya. Jadi kita masukkan, ya kita bikin folder baru. Nah, misalkan folder new directory. Kita kasih nama foldernya misalkan classes. Nah, biasanya gitu ya. Kalau di suatu project-project itu kadang kalau di kelas-kelasnya itu dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam folder yang namanya classes gitu ya. Nah, tapi ini contoh aja ya. Nanti adik-adik bisa menyesuaikan. Terus kemudian yang kita terbang ini kita pindah masuk sini. Nah, ini cancel aja. Oke, kita pindah aja lewat Explorer, lewat file Explorer ya. Nah, ini kita tadi punya di file kita punya entitas terbang.php sama index.php ya. Entitas terbang.php kita masukkan sini. Ya. Kita masukkan ke dalam folder classes. Nah, ini kita apa namanya masukkan situ. Nah, terus kemudian bagaimana tuh ya manggilnya dari sini ya. Ntar kita kasihkan dulu kita balik ke classes tadi, folder classes tadi. Entitas terbang kan sekarang udah di dalamnya folder classes tuh. Nah, ini ada di tinggal kasih gini namespace classes. Nah, kayak gini namespace classes ya. Oke, kalau nggak salah gini sih. Atau gini ya. Saya lupa. Enggak, gini ya. Namespace classes. Nah, kayak gini. Oke, sudah. Nah, ini kita mendeklarasikan bahwasannya kelas ini ya, kelas entitas terbang ini nanti berada di dalam package ya yang sudah bernama classes ya. Ini classes mirip lah, mirip-mirip seperti package walaupun tidak sama persis tapi dia mirip lah, mirip atau serupa ya. Serupa dengan package pada Java. Oke, lalu makainya bagaimana, Pak? Nah, makainya seperti ini ya. Kita ke index.php ya. Nah, terus langsung aja kita pakai di sini. Nah, misalkan di sini echo biar turun ya, br. Nah, terus kemudian kita bikin tuh di sini ya, dolar entitas terbang sama dengan new entitas terbang. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ada adik belum import filenya, ya belum require filenya, maka dia nggak akan bisa kebaca. Nah, supaya ini bisa kebaca, entitas terbang ini, ya, terbang ini bisa terbaca, kita harus import dulu di sini. Ya, misalkan gini, require once, classes, ya, terus kemudian entitas terbang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, baru kemudian ini nanti bisa dikenali. Ini ya. Tas terbang dia minta namanya misalkan siapa? Swift misalnya. Nah, terus kemudian jumlah sayapnya adalah dua. Ya. Nah, ini tas terbang. Nah, package itu ini ada deh ya, package. Kalau misalkan tidak kita import ya, jadi kita import filenya. Jadi di PHP itu import ada beberapa dari ya nggak cuma sekali import langsung otomatis ke import kelasnya sama filenya gitu tidak karena di dalam PHP satu file itu bisa terdiri dari beberapa kelas gitu ya. Nah, maka kita perlu import filenya kemudian import kelasnya gitu ya, kita import kelasnya. Nah, kalau yang di sini kita tinggal apa namanya, kita tinggal import itu import pakai ini pakai use ya, use uh, classes. Nah, gini ya. Oke, ya ini nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa langsung panggil entitas terbang ini misalkan. New entitas terbang. Nah, jumlah sayap namanya tadi siapa Swift. Terus kemudian jumlah sayapnya dua. Ya. Oke, ini bisa kita hapus ya harusnya.
import. Nah, gini. Sorry. Saya salah ya, Dede ya. Nah, ini importnya ya. Ini import file ya. Sebenarnya ada selain require once, ada include once, ada include gitu ya. Tapi saya biasanya pakai yang require once ada deh. Nah, ini adalah import ya. Import kelasnya, kelasnya gitu ya. Nah, jadi ini bisa dipakai sekarang $ET sama dengan new entitas terbang ya, perhatikan di sini entitas terbang ada dalam folder classes ya, kemudian pada file index dipakai di file index. Nah, supaya bisa dipakai di file index dia harus diimport ya, dua-duanya import filenya sama import kelasnya. Gitu. Import file itu cukup satu kali dalam satu kali project berjalan. Kalau import kelas itu bisa di mana saja di mana kelas tersebut dibutuhkan ya dari ya. Oke, terus kemudian kita panggil begini $ET terbang ya. Terus kemudian $ET mendarat. Oke, gini ya. Di Ctrl S saja, terus kemudian kita balik ke sini ya localhost, terus kemudian ini PHP OOP tadi kalau kebalik ya OOP PHP. Ceng, loh, kok nggak bisa? Kalau nggak salah PHP OOP mungkin ya. Nah, oh, nggak ada mamnya ini loh. PHP OOP. Nah ini OOP PHP ini ya. Nah, ini sudah keluar ya, Dek, ya. Belajar OOP di PHP. Entes terbang dengan nama Swift, sekarang sedang terbang. Wus, entes terbang dengan nama Swift, mendarat ya. Lupa ini kenapa kok terus nggak turun? Nah, karena Eko itu cuma nampilkan gandeng ada deh ya. Dia nggak ngepindah berdasarkan ya, apa namanya, baris baru ya. Dia nggak ngasih new line. Supaya bisa turun gimana? Kasih ini BR. Nah, ini bisa seperti ini. Kita kasih sini. Yang ini kita kasih sini. Nah, ini kita refresh lagi, ada ya. Refresh Jazz. Nah, ini ya. Belajar OPDWP, entes terbang dengan nama Swift, sekarang sudah terbang, bus, entes terbang dengan nama Swift, mendarat. Oke, gitu ya. Itu tadi untuk kelas dan objeknya, gitu. Ya, nah ini untuk yang entitas terbang. Terus kemudian kita coba buat berikutnya. Entitas terbang adalah kelas yang di atas, begitu ya, Adek ya. Terus kemudian nanti dia merupakan induk dari kelas burung dan kendaraan udara. Coba kita buat yang burung dulu, ya. Oke, bagaimana buatnya? Ya sama, klik kanan. Nah, sekarang pakai kelas ya, PHP kelas. Nah, ini bedanya tadi ya. Nah, tadi saya buat kelas dari file biasa, kan, new file, PHP file gitu ya. Sekarang saya kasih tahu adik caranya buat pakai kelas ya. Nah, ini name, kita kasih nama kelasnya misalkan burung. Ya. Terus kemudian namespace-nya udah diisi otomatis nih sama dia. Terus kemudian kita bisa pilih extend, tapi nanti aja ya. Nah, kita buat kelas burung. Nah, ini udah diisikan sini. Namespace classes, ya. Terus kemudian kelasnya burung. Ya, ini kita bisa gini kan, kalau misalkan kita pengen burung ini dia mewarisi ya dari kelas entitas terbang. Ya. Berarti bisa gini, extends entitas terbang. Ya, extend entitas terbang. Gini. Pak, kok nggak perlu diimpor? Ya, karena dalam satu package yang sama dia tidak perlu diimpor ya, tidak perlu use kayak gitu nggak perlu. Oke. Nah, ini terus kemudian di burung ada panjang paruh sama bersuara ya. Nah, ada panjang paruh sama bersuara. Panjang paruhnya protected, berarti protected $panjang paruh. Ya. Nah, terus kemudian berarti ada konstruktor. Ya. Kita bisa ketikkan seperti ini aja, konstruk. Nah, konstruk. Terus kemudian di sini udah otomatis nih. Nah, ini sama seperti kalau di Java itu ya, seperti super ya. Super ya. Eh, kalau kalau di Java ya. Nah, ini seperti super gini ya. Super yang biasa di Java itu kita dipanggilkan dibuatkan nih sama IntelliJ ya, ada parent construct ya, parent construct. Ini dia jadi konstruktor matching super sama ya kayak di Java ya, Dek, ya. Jadi dia punya konstruktor, parentnya itu punya nah dia minta nama sama jumlah sayap, maka konstruktornya ini gampangnya bisa kita beri nama sama jumlah sayap juga gitu. Oke, terus kemudian tadi dia punya bersuara ya, public function bersuara.
Nah, ini ya. Ini kita bisa isikan saja echo ya. Nah, burung dengan nama ya. Nah, ini ada dek coba lihat bisa ngakses ya. Dia bisa ngakses punyanya parentnya ya. Dollar this nama. Dia tetap punya nama ya. Nah, sedang bersuara. Suara ya misalkan apa? Suara cit 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 ya. Nah, ini burung apa tikus ini ya. Oke, terus kemudian jangan lupa BR. Oke, ya. Nah, burung dengan nama ini namanya disnama dapat dari mana? Dari ya, disnama dapat dari kelas induknya tadi ya, entitas terbang. Ya, jadi dia bisa panggil ini inheritance ya, ya. Jadi ini inheritance di PHP. Perhatikan dia untuk melakukan inheritance tinggal menggunakan keyword extends ya, extends terus kemudian kelasnya apa yang mau di extends gitu. Terus kemudian di konstruktornya ya jangan lupa dibuat parent.construct ya, parent.construct. Nah, kalau dihilangkan apa yang terjadi ya akan ada warning di sini ya, missing parent constructor call ya. Jadi sama seperti di Java ya, di dalam kelas induk kita harus konstruktornya harus memanggil di dalam kelas anak konstruktornya harus memanggil konstruktor kelas induknya gitu. Nah, oke. Terus kemudian ini bisa kita pakai seperti yang tadi ya, di entitas terbang, indeks ini ya, dollar $B ya sama dengan new huruf. Ya. Nah, tapi ini harus jangan lupa di require dulu ya, Dede ya. Nah, require once, classes, huruf, PHP. Ya. Filenya diimpor dulu, ya, baru nanti impor kelasnya. Use classes, huruf. Nah, gini ya. Perhatikan kalau impor yang kelas tuh nggak ada .php-nya ya, Dede ya. Nah, kalau yang import file itu ada .php-nya. Ya, kalau yang import kelas itu nggak ada, langsung nama kelasnya aja. Jadi nggak ada tanda petiknya. Kalau require dia apa namanya impornya itu berupa string ya. Jadi ada tanda petiknya. Kalau yang kelas itu nggak, dia langsung nggak ada tanda petiknya. Ya. Ini burung. Ya. Nah, terus kemudian sama dia minta nama misalkan siapa? Misalkan namanya siapa? Felix gitu ya. Felix itu biasanya kucing ya. Atau siapa nama burung ya? Tweety ya. Nah, Tweety itu biasanya musuhnya Sylvester kalau ada tahu kartun zaman dulu ya. Oke, terus kemudian jumlah sayapnya dua lah ya sama. Oke, terus kemudian dia bisa begini ya. P dolar P terbang dolar P mendarat dan dolar P bersuara. Ya. Nah, coba perhatikan ya, ini metode ini ya, terbang dan mendarat itu adalah warisan ya, dia adalah metode warisan. Jadi metode yang diwariskan dari kelas entitas terbang gitu ya. Oke, oke, baik. Nah, di sini ada deh ya, tinggal kita refresh halamannya. Nah, sekarang gini ya. Entitas terbang dengan nama. Nah, dia masih entitas terbang ya, bukan burung. Karena apa? Karena memang belum di override gitu ya. Nah, entitas terbang dengan Tweety sekarang terbang mendarat. Terus, ya. Entitas terbang dengan nama Tweety mendarat. Ya. Burung dengan nama Tweety sekarang bersuara. Cik, cik, cik. Nah, gitu ya dari ya. Oke, gitu. Ya. Nah, perhatikan ini baik-baik sintaknya. Ya. Oke. Jadi di sini ya ini tadi adalah pembuatan objek, konstruktor, kelas, konstruktor gitu ya. Terus kemudian ini adalah inheritance-nya. Nanti pemanggilannya, contoh pemanggilannya ada di sini gitu. Oke, terus kemudian ada kita punya apa lagi? Oke, ya. Ayam jantan ya. Kita buat ayam jantan ini menarik ya karena ayam jantan ada panah merahnya ya. Masih ingat ada di bab pelajaran yang ini ya panah merah itu berarti dia override ya. Kenapa? Karena terbangnya burung dengan terbangnya ayam jantan itu berbeda. Begitu juga dengan terbangnya pesawat terbang dan terbangnya helikopter itu berbeda. Mendaratnya pesawat terbang dan mendaratnya helikopter itu berbeda gitu ya. Nah, jadi ini kita lakukan ya, kita lakukan untuk membuat override ya, override dari metode terbangnya gitu. Nah, kalau ayam jantan kan terbangnya cuma
apa ya, wut 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 gitu tok ya, nggak jauh gitu kan, nggak bisa terbang benar-benar terbang gitu. Sebenarnya pada prinsipnya dia lompat gitu ya. Nah, oke, kita buat ini ya, dia punya berkokok sama terbang. Oke, kita buat ya, kelas baru, klik kanan, new. Nah, PHP class ini kita bisa turunkan dia dari burung nanti ya. Ayam jantan. Jangan lupa kalau ada spasinya kasih underscore ya, dari ya. Khusus kelas. Kalau metode sama properties nggak ada ya. Nah, ini kelas, template, P, extendnya bisa kita pilih di sini misalkan burung. Nah, kalau udah pernah buat kelas itu, nah dia bisa. Coba lihat nanti dia akan dibuatkan otomatis. Klik kanan, oke. Nah, dia dibuatkan otomatis nih. Ini space classes, use class burung, kelas ayam jantan, extends burung ya. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada perubahan apa-apa di konstruktornya gitu ya, eh, kita bisa tidak membuat konstruk kan dari langsung aja. Ya, kalau konstruktornya itu default ya. Oke, berarti kita tinggal buat metode berkokok, klik function berkokok. Nah, terus kemudian ini echo kayak tadi ya. Ayam jantan dengan nama ya, hadis nama berkokok. Kuku, loyu. Oke, terus kemudian BR. Oke ya. Terus kemudian ada terbang. Nah, ini ada yang kita override ya, terbang. Nah, coba perhatikan kalau di Intel, kalau di PHP Storm ya, PHP Storm sama Specie Intelligence IDEA kita tinggal tuliskan aja ya, tuliskan aja metode yang mau ditimpa itu seperti apa, nanti akan dibuat otomatis gitu ya. Coba ini kita enter. Nah, dia akan seperti ini ya. Tapi bedanya kalau di Java, kalau Java ada biasanya akan meletakkan begini add override ya. Nah, kalau di PHP nggak ada ya. Nah, mau di override override aja gitu, nggak ada annotationnya. Jadi di sini ini nanti akan ada arah panahnya. Nah, dia ketika diklik dia akan mengoverride yang atasnya gitu ya. Ini di entitas terbang kita override di ayam jantan. Ya. Oke, itu ya. Nah, ayam jantan dengan nama berarti nama tidak bisa terbang gitu lah ya. Hanya lompat saja. Misalkan gini. Oke ya. Nah, ini ayam jantan. Oke, sekarang kita coba buat ya untuk kelasnya itu tadi. Ya. Nah, di indeks PHP kita buat sekarang ya. Dolar AJ sama dengan new ayam jantan. Nah, terus kemudian, nah dia tetap punya ini ada perhatikan ya. Jadi dia tetap punya nama sama jumlah sayap. Dia punya konstruktor default. Kalau di dalam PHP konstruktornya itu tidak kita definisikan, tidak kita buat seperti tadi. Kalau yang burung itu kan ada nih public function construct ya. Nah, ayam jantan nggak ada public function construct-nya. Maka konstruktor bawaannya dari kelas induknya itu yang akan dipakai ya. Nah, ini jadi kita kembali ke kelas burung. Di sini, sorry, ayam jantan ya. Kita kembali ke kelas ayam jantan. Nah, di kelas ayam jantan tuh nggak ada ininya, ya, konstruktornya nggak ada. Balik ke indeks, nah kita buat ini ya. Ini kita belum kita import tadi. Require once, classes, ayam jantan .php. Terus kemudian jangan lupa use classes ayam jantan. Nah, gini ya. Nah, supaya kita bisa gini kan. Hapus new ayam jantan. Ya. Nah, namanya misalkan siapa? Ayam jantan itu biasanya siapa namanya tadi ya? Joko gitu kan. Ya. Kemudian jumlah sayapnya 2. Ya, nah ini kita dolar AC terbang, dolar AC mendarat, dolar AC berkokok. Nah, berkokok. Bersuara juga bisa karena ya bisa karena dia ikut burung ya. Dolar AC bersuara. Oke. Ini coba kita simpan terus kemudian di refresh webnya. Nah, dari ini. Ayam jantan dan nama Joko tidak bisa terbang, hanya lompat saja. Nah, ini karena sudah kita override tadi ya. Seharusnya terbang kan wus nih, terbang wus ya. Yang ini kita override ya menjadi ayam jantan dan nama Joko tidak bisa terbang, hanya lompat saja. Entitas terbang dan nama Joko mendarat, ya ini karena tidak di override,
Burung dengan nama Joko sedang bersuara. Ini adalah metode bawaannya burung. Terus kemudian ayam jantan dengan nama Joko berkokok kukuruyuk. Nah, ini adalah metode bawaannya kelas itu sendiri. Metode bawaannya kelas itu sendiri. Oke, baik itu ada deh ya. Itu caranya untuk sintak-sintaknya yang ada di PHP. Secara konsep ya, kalau misalkan ada adik sudah paham UP, maka mau pakai bahasa pun itu sebenarnya sama ya, adik ya. Nah, oke. Tinggal bedanya adalah cuma sintaknya saja. Oke, kita punya apa lagi nih di sini? Hmm, oke, kita buat satu lagi ya, kendaraan udara ya, adik ya. Kendaraan udara, jumlah mesin, kapasitas penumpang, dan lakukan perawatan berkala ya. Jumlah mesin, oke, kendaraan udara ya. Klik kanan, new. eh, PHP kelas kendaraan udara. Nah, kita buat dia sebagai turunan dari kelas entitas terbang kan, entitas terbang. Oke. Nah, gini. Tinggal kita tambahkan saja tadi di dalamnya ada jumlah mesin dan kapasitas penumpang. Ya, jumlah mesin dan kapasitas penumpang. Berarti protected ya, dolar jumlah mesin, protected dolar kapasitas penumpang. Nah, oke. Kemudian kita buat konstruktornya dari ya, construct, public function construct. Sini kita isikan nama sama jumlah sayapnya. Ya, terus kemudian dolar jumlah saya jumlah mesin, dolar dis, ya, jumlah mesin kita isi standarnya satu gitu misalkan ya. Terus kemudian dolar kapasitas dolar dis, ya, dis kapasitas penumpang ini bisa nol ya karena bisa jadi ada pesawat yang cuma buat pilotnya aja gitu ya. Nah, ini kita sudah selesaikan untuk konstruktornya. Terus kemudian apa lagi? Dalam sini ada melakukan perawatan berkala. Ya, oke. Public function lakukan perawatan berkala. Nah, ini bisa kita echo begini ya. Pesawat, ya. Sorry, kendaraan udara ya. Kendaraan udara dengan nama Solardis ya. Nama, nah, kembali lagi ini string interpolation ya dari ya. Sedang di maintenance ya. Nah, ini ya. Jangan lupa BR-nya. Oke, nah sekarang kita sudah buat ini ya. Nah, untuk kelas yang apa namanya kendaraan udara. Ya, oke, kita ke index.php, kita coba itu kelasnya ya, kendaraan udara, misalkan dolar KU sama dengan new kendaraan udara. Ya. Nah, oke, lagi-lagi saya lupa ya, jadi ini belum diimport. Ya, require once classes kendaraan udara. Oke. Nah, terus kemudian jangan lupa use classes kendaraan udara. Oke. Ini bisa kita hapus new kendaraan udara. Nah, gini ya. Namanya misalkan apa? Boeing ya. 737 W. Jangan ya 777 saja ya. Terus kemudian jumlah sayapnya 2. Jumlah sayapnya 2. Ya. Nah, terus kemudian kita bisa seperti ini ya. Dolar KU terbang. Nah, terus kemudian dolar KU mendarat. Ya. Terus kemudian dolar KU bersuara nggak ada ya. Nah, lihat nih perhatikan bersuara tidak ada karena eh, kendaraan udara tadi menurunnya dari kelas entitas terbang ya. Jadi ada lakukan perawatan berkala. Oke, kita simpan, terus kemudian kita enter. Ya, ini ya. Entitas terbang dengan nama Boeing 77 sekarang sedang mendarat, sedang terbang bus ya. Entitas terbang dengan nama Boeing 77 mendarat. Kendaraan udara dengan nama Boeing 77 sedang di maintenance gitu. Ya, itu. Nah, terus terakhir kemudian misalkan kalau bukan terakhir ya, ya hampir terakhir gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau buat getter setter bagaimana ya? Nah, ya udah tinggal dibuatkan saja. Misalkan kita tuh mau ngeset nih ya, mau ngeset mesin sama jumlah penumpangnya di bagian kendaraan udara misalkan. Nah, kita bisa buat getter setter ada ya.
Nah, ini caranya bagaimana? Tinggal gini aja. Public function, ya misalkan ini getternya ya. Getnya get jumlah mesin. Misalkan. Ya udah sama dengan return $this jumlah mesin. Sorry, jumlah mesin. Nah, gini ya. Nah, yang ini setternya gimana ya? Sama, public function set jumlah mesin. Ya. Nah, $this ya, jumlah mesin sama dengan $JML. Nah, misalkan di sini ya, dolar jumlah mesin. Nah, ini jumlah mesin ya. Kalau ini kalau buat manual, kalau mau buat generate ya klik kanan, terus kemudian ada klik generate, ada bikin getter and setter. Nah, ini bisa dipilih yang belum ada getter setternya yang mana ya. Nah, kalau fluent setter ini dia nge-return juga kelasnya gitu ya, Adik ya. Jadi ketika habis di set dia return kelasnya. Kalau yang defaultnya dia nggak setter jadi void gitu ya, nggak ada returnnya. Ini kita klik OK. Nah, ini buatnya kayak gini Adik. Public set kapasitas penumpang ya. Public function get kapasitas penumpang. Makanya gimana ya? Udah sama, tinggal gini aja misalkan ya. Ini kita set, misalkan set jumlah mesin. Ya, berarti dolar KU set jumlah mesin dua ya. BM 777 itu mesinnya dua gitu ya. Oke, kita ada ya ini untuk eh, apa namanya sintaknya ya. Terakhir kelas abstrak ada ya kelas abstrak. Oke, di sini tadi ya kalau yang di Java itu kemarin kita udah belajar ya, bahwasanya ketika ada sesuatu yang itu bisa dibayangkan ya, bisa dijelaskan, tetapi tidak bisa dilihat wujudnya. Seperti ini entas terbang ini masih belum jelas ya. Sama kendaraan udara sendiri sebenarnya juga masih belum jelas kendaraan udara itu apa, karena konsepnya ada tapi kita tidak bisa melihat barang nyatanya gitu ya. Nah, kalau burung kita tahu itu burung ada ya, tapi kalau entas terbang itu kita bisa menjelaskan entas terbang itu sesuatu yang bisa terbang, tapi barangnya apa nggak jelas gitu ya. Nah, maka sepatutnya kita buat itu sebagai kelas abstrak gitu. Nah, caranya membuat kelas abstrak kalau di Java kan public abstract class gitu ya. Nah, kalau di PHP bagaimana? Nah, berarti tinggal begini ada ya. Kita buat yang di sini di entitas terbang. Ya. Nah, ini tinggal kita ngomong ini abstrak, ya. Abstrak kelas. Nah, seperti ini aja ada ya. Kita tambahkan abstrak kelas. Ya. Nah, misalkan di sini kita enter. Nah, ini ya abstrak kelas. Oke, sebentar. Kenapa ini nggak mau? Mungkin karena error. Oh, oke ya, error ya, ini ada deh ya. Nah, jadi sebenarnya ini ada error, tetapi tidak ditampilkan sama aplikasi kita. Nah, kalau misalkan mau menampilkan error, ada deh bisa googling ya. Kalau tidak salah seperti ini ya. Kalau tidak salah ya. Nah, di awal sendiri itu bisa kita definisikan ini. Ini set error reporting all gini kalau nggak salah. Nah, nah, oke. Jadi ini kita Ctrl S, terus kemudian kita coba refresh. Ya. Nah, jadi defaultnya seperti itu. Kadang-kadang errornya tidak disertakan, ada tidak ditampilkan errornya. Jadi belajar OP di PHP ini dia masih muncul, tapi sebenarnya dia ini error ya. Nah, nggak tahu agak bermasalah sepertinya web server saya sehingga errornya nggak dimunculkan. Seharusnya kalau kita berikan sini error reporting all ini berarti dia sudah seharusnya sudah menampilkan error sih. Ini masih belum bisa ya. Nah, oke. Ini ada error ada ternyata ya. Jadi cannot instantiate abstract class entitas terbang. Nah, jadi ingat kelas abstrak itu tidak bisa diinstansiasi. Nah, ini bisa kita komen saja ya. Nah, terus kemudian kita buat sini. Nah, ini udah bisa sekarang ya. Oke, tapi yang kelas abstraknya tidak bisa diinstansiasi gitu. Oke, tadi di sini tadi ya ini kita sudah ganti menjadi abstrak kelas ya di entitas terbang. Nah, gini ya. Oke, terus jangan lupa ya kalau di kelas entitas terbang, kalau di kelas abstrak kelas itu kalau di Java dia paling nggak harus ada metode abstrak ya dari ya. Jadi ada abstrak metode ya. Jadi metode yang nggak ada badan fungsinya, ya dia hanya deklarasinya saja gitu untuk nanti bisa
override ya, atau diimplementasikan oleh kelas anaknya. Nah, kalau di PHP ini ternyata dia tidak apa-apa, tidak ada abstrak metodenya nggak apa-apa ya. Yang penting dia tidak boleh diinstansiasi begitu. Nah, kalau misalkan kita mau nambah ya, contoh metode abstrak. Nah, jadi kita bisa seperti ini misalkan public function test atau gini ya percobaan. Nah, public abstract function percobaan. Nah, ini ketika kita simpan seperti ini, ketika kita enter, nah akan error lagi. Kenapa? Karena kalau kita buat ini sebagai metode abstrak, maka semua kelas yang merupakan turunan dari kelas tersebut harus mengimplementasikan. Nah, ini nih ya. Nah, jadi dia harus mendeklarasikan, harus mengimplementasikan metode percobaan tadi ya. Nah, kalau di PHP Storm gampang, tinggal diklik di sini add method stubs ya. Nah, percobaan nah kayak gini ya. Nanti dia buatkan metode kosong sama dia namanya percobaan. Nah, ini udah enggak error ya. Nah, kita lihat yang di sini apakah masih error? Oh ya, karena dibetulin dia kelas anaknya tadi ya. Nah, oke, sekarang kita coba di ayam jantan, kita juga ini ada implementasikan enggak sih? Nah, burung burung ini sudah entitas terbang itu percobaan, oke. Oke. Entitas terbangnya dia jadi abstrak ya. Oke, entitas terbangnya dia jadi abstrak. Jangan kita abstrakkan entitas terbang. Oke, betul. Tadi entitas terbangnya abstrak, betul. Sorry, sorry. Ya, kendaraan udaranya. Nah, masih ada error ya. Kendaraan udaranya kita perbaiki. Add method stub ya kita percobaan. Nah, jadi ketika kita mendeklarasikan metode abstrak dalam suatu kelas abstrak, maka semua turunannya harus mengimplementasikan metode tersebut, harus menuliskan metode tersebut, menjelaskan ini terbangnya gimana atau ini percobaannya seperti apa gitu ya. Ini sudah yang terbang tadi induknya ya, burung sudah apa belum, percobaan sudah, ayam jantan extends burung. Oke, kita coba dulu ya. Apakah bisa? Nah, ternyata bisa ya. Oke, jadi kelas yang merupakan turunan langsungnya dia harus mengimplementasikan metode tersebut gitu ya. Nah, kalau yang di sini tadi kan metodenya adalah yang merupakan turunan langsung dari entitas terbang adalah burung dan kendaraan udara. Ketika di sini ada metode abstrak tadi ya percobaan, maka yang harus mengimplementasikan adalah kelas turunan langsungnya, burung sama kendaraan udara. Untuk kelas kakak tua, ayam jantan, pesawat terbang, dan helikopternya itu tidak perlu karena dia bukan turunan langsung dari kelas entitas terbang. Oke, begitu ya adik-adik ya. Jadi di video ini tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan konsep-konsep dasar pada OOP dengan menggunakan bahasa PHP ya. Saya rekap lagi ya tadi dari awal kita belajar bagaimana caranya membuat project dengan menggunakan PHP Storm. Ya, adik-adik buat dulu foldernya di htdocs, nyalakan servernya, terus kemudian pilih new project, terus kemudian buka foldernya. Lalu kemudian untuk membuat suatu kelas, adik-adik bisa membuat menggunakan file gitu ya. Terus kemudian nanti adik-adik bisa memberikan nama kelasnya, nama metode, nama properties itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau di PHP aturan yang kita anut adalah pair ya, pair aturannya pair tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, jadi di PHP ya ini tadi entes terbang ya kalau kita misalkan membuat kelas ini seperti ini gitu ya, adik-adik bisa lihat ini ya kelasnya ya. Sintaknya jadi ada kelas terus kemudian nama kelasnya dianjurkan pakai underscore besar gitu ya. Terus kemudian ada properties, ada konstruktornya pakai underscore construct, terus kemudian metodenya langsung public function gitu. Selebihnya nanti untuk yang ini abstract class gitu ya, untuk inheritance-nya sama ya menggunakan kata-kata extends. Terus kemudian dia juga bisa di override gitu ya. Terus kemudian dia juga perlu konstruktor yang sesuai dengan konstruktor induknya. Lalu kemudian untuk memanggil file-file untuk memanggil file-file menjalankan itu memanggil kelas ya, maka kita bisa membuat suatu file namanya index.php. Ketika dia dijalankan, maka dia otomatis akan diarahkan ke index.php kalau tidak disebutkan file PHP-nya di URL ya. Jadi misalkan tadi ya folder kita OOP-PHP gitu ya, ketika kita ketikkan di browser localhost garis miring OOP-PHP maka akan otomatis dilarikan ke kelas index ya. Oke, begitu adik-adik ya untuk apa namanya video pada materi hari ini ya. Tolong di videonya ini setelah disimak adik-adik kerjakan
tugas ya, ada tugas sedikit tugas ya di Google Classroom-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya Adik-adik. Sekali lagi saya minta maaf tidak bisa mendampingi di kelas pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih Adik-adik semuanya. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.